Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa yang dicintai, dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmu tauhid, kajian kitab Tuhfatur Raghibin, karya ulama besar kita Datuk Kalampayan Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Para pemirsa, sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membacakan Ummul Quran terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya ilahi wa salihin wa suhada wal muttaqin, khususan ila hadrati mu'allif hadzal kitab Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di halaman 86 kitab Tuhfatur Raghibin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari dalam kitab ini mengatakan, kesembilan, menukas seorang dengan berbuat zina. Menukas seorang dengan berbuat zina. Ini beliau masih membicarakan dosa-dosa besar. Dosa besar yang kesembilan, kata beliau, itu adalah menukas seorang dengan berbuat zina. Menukas itu artinya menuduh. Jadi menuduh orang tanpa ada alasan yang kuat, tanpa ada saksi-saksi yang bisa membenarkan tuduhannya. Maka apabila orang menuduh tanpa alasan yang benar, alasan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan, maka orang yang menuduh itu telah melakukan dosa besar. Apalagi tuduhan berbuat zina itu tuduhan yang sangat keji dan sangat menyakitkan bagi orang yang dituduh. Karena itulah maka sanksinya pun juga sangat berat. Karena sanksi berat itulah maka bentuk seperti ini disebut dengan dosa besar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuduh orang berzina itu artinya mengatakan bahwa seseorang telah melakukan perzinaan. Jadi kalau ada orang menuduh kamu penzina, kamu telah melakukan zina misalnya, setiap kali ucapan seperti itu disampaikan, sebetulnya dia sudah masuk kategori menuduh orang lain berzina. Dan itu kalimatnya sharih, jelas sekali. Karena memang dalam konsep atau dalam teori fikih tuduhan terhadap zina itu ada beberapa bentuk ungkapan yang bernuansa tuduhan perzinaan, yang disebut dengan kazab itu. Yang pertama adalah dengan kalimat-kalimat yang sharih atau yang jelas seperti tadi saya sebutkan. Engkau berzina, engkau penzina,
ada kata-kata zina disebutkan eksplisit di situ. Maka kalimat ini menunjukkan bahwa kalimat yang sharih, yang jelas atau terang. Tapi ada juga kadang-kadang tidak eksplisit menyebut kata zina, tapi bernuansa zina. Ini dikategorikan sebagai ungkapan kiasan atau ungkapan kinayah namanya. Ungkapan kinayah. Misalnya perempuan nakal, perempuan tak bermoral, misalnya mengatakan orang ini perempuan, tapi di dalamnya dimaksudkan itu adalah perempuan yang penzina atau pelacur, misalnya disebut macam itu. Nah, kalau kalimat-kalimat ini diungkapkan, apakah dia sharih atau dia kinayah, itu tetap dikategorikan sebagai menuduh orang berzina. Atau misalnya dengan cara menolak nasab, ya, menolak nasab. Itu anak yang dikandung itu bukan anak suaminya gitu. Jadi menolak nasab seorang anak kepada ayahnya. Maka pahamannya berarti adalah bahwa orang yang mengandung anak itu telah berzina dengan orang lain. Karena dia bukan anak dari suaminya misalnya. Itulah beberapa bentuk dari tuduhan berzina. Yang ini sangat dilarang dalam agama kalau tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat atau saksi-saksi yang kuat. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat seperti apa sih ancaman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menuduh perempuan baik. Syaratnya perempuan baik nih, perempuan yang sebenarnya bukan berzina tapi dituduh berzina oleh orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Kita lihat surah An-Nur ayat 23 dan 24. Surah An-Nur ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita mukmin yang baik-baik dengan tuduhan berzina, lu'inu fid dunya wal akhirah, dikutuk mereka itu di dunia dan di akhirat. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Yauma tasadu alaihim alsinatuhum, pada hari menjadi saksi atas mereka, alsinatuhum lidahnya, wa aidihim tangannya, wa arjuluhum kakinya, bima kanu ya'malun dengan apa yang dia kerjakan. Jadi Allah mengutuk di dunia, mengutuk di akhirat, dan berikan azab yang sangat besar terhadap orang yang melakukan perbuatan menuduh orang mukmin yang baik, mukminah yang baik, perempuan mukmin yang baik dengan tuduhan berbuat zina. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping ayat Al-Qur'an surah An-Nur ayat 23 dan 24 tadi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan tuduhan berbuat zina, tuduhan, dimaksud tuduhan yang tidak benar ini, ke dalam salah satu dari 7 dosa besar yang sangat menghancurkan manusia. Coba kita lihat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih ini. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Qila, "Ya Rasulullah, wa ma hun?" Qala, "Asyirku billah, was-sihr, wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, wa aklu malil yatim, wa aklu riba, wa tawalli yaumaz zahab, wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat." Istanibu sab'al mubiqat, kata Rasul, jauhilah 7 hal yang merusak dan menghancurkan. Qila, sahabat bertanya,
Ya Rasulullah, wa mahunna. Wahai Rasulullah, apa yang 7 macam yang bisa menghancurkan dan merusak segalanya itu? Berarti dosanya luar biasa besar. Qala, beliau menjawab, asyirku billah. Pertama, syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan, syirik itu adalah dosa yang sangat besar, bahkan yang paling besar, karena ini menyangkut soal akidah, dan itu adalah dosa yang tak terampunkan. Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasihru, sihir. Jadi orang-orang yang menggunakan sihir atau memanfaatkan sihir itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Membunuh manusia, membunuh jiwa, membunuh orang lain tanpa hak. Kalau dia membunuhnya karena hak, itu tidak apa-apa, tidak termasuk dosa besar, malah berpahala karena hak. Apa yang dimaksud dengan membunuh dengan hak? Membunuh karena memang orang itu harus dibunuh dan berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada orang membunuh orang lain, divonis oleh hakim bahwa yang bersangkutan harus dihukum mati, maka eksekutor pembunuhan itu tidak berdosa dia karena menghilangkan jiwa orang lain, bahkan dia berpahala karena dia menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pembunuhan bil haq, dengan hak. Nah, sekarang yang dosa besar yang bagaimana? Pembunuhan yang dilakukan tanpa hak, atau dalam istilah di sini disebut dengan qatlun nafsi haramallahu, membunuh dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, atau membunuh yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa aklu malil yatim. Ini yang keempat ya, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini termasuk juga dosa yang sangat besar ini. 7 yang membinasakan atau yang membahayakan, mubiqat namanya. Memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu bermacam-macam. Yang pertama, memang ada harta anak yatim sebagai peninggalan dari orang tuanya, harta warisan yang kemudian diambil dan dimakan oleh orang yang tidak punya hak untuk memakannya. Tapi kalau misalnya ada orang memelihara anak yatim, apakah dia keluarganya, ataukah dia saudaranya sendiri, atau teman dekatnya, dia pelihara itu anak yatim, kemudian dia mengambil sebagian dari harta itu untuk keperluan dirinya karena mereka tidak punya yang lain, itu masih dibolehkan, sekedar sebagai upah dari pemeliharaan. Tapi kalau dia ngambil tanpa hak, nah itu yang disebut dengan dosa besar, aklu malil yatim. Atau yang kedua, bisa saja ada titipan, misalnya uang, ada titipan makanan yang secara eksplisit disebut ini hanya untuk anak yatim, maka orang yang menerimakan tidak boleh ngambil, karena itu dikhususkan untuk anak yatim, dititipkan kepada seseorang. Tiba-tiba dia belanjakan misalnya untuk kepentingannya dengan alasan karena dia dipercaya untuk pegang duit itu tidak boleh. Kenapa? Karena eksplisit disebut ini hanya untuk anak yatim. Beda kalau misalnya tolong sampaikan nanti kepada anak yatim dan sebagian bisa kamu gunakan untuk pengelolaan, misalnya seperti itu. Nah, itu silahkan kalau semacam itu. Tapi kalau tidak ada, maka harus wajib disampaikan kepada anak yatim yang dititipkan amanahnya oleh pemberi. Kemudian yang kelima, wa aklur riba, memakan riba. Kita juga sudah bicarakan para pemirsa, makan riba ini termasuk 7 yang membinasakan. Riba itu artinya lebih. Asal kata riba itu tumbuh atau lebih. Jadi misalnya ada orang pinjam uang 10 juta rupiah.
1 bulan kemudian kalau dia dikembalikan misalnya 10.100.000. Kalau 2 bulan 10.200.000. Kalau 3 bulan 10.300.000. Berapapun kelebihan yang diperjanjikan dan dipersyaratkan sebagai pengembalian dari pinjaman tersebut, itu disebut dengan riba. Pelakunya disebut biasanya rentenir. Nah, orang macam ini adalah orang yang berbuat dosa besar. Yang keenam, watawali yauma zahfi, orang yang lari meninggalkan medan perang dalam pertempuran membela agama. Jadi kalau ada pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang yang memusuhi Islam, atau bertempur dengan orang kafir yang memusuhi Islam, ini catatannya kafir yang memusuhi. Kalau tidak memusuhi kan teman tuh, ini yang kafir, namanya seperti kafir harbi. Dalam perang umat Islam tidak boleh mundur, kecuali mundur dalam rangka menyusun strategi untuk kemenangan, bukan mundur karena ketakutan. Tapi kalau dia mundur, lari dari medan perang karena ketakutan, itu dosa besar. Kalau misalnya pada saat lari dia ditembak dan meninggal dunia, maka dia meninggal dalam keadaan berdosa. Jadi prinsipnya orang Islam kalau sudah perang tidak boleh mengundurkan diri, walaupun dia harus kehilangan nyawanya, syahid di medan tempur demi membela agama. Itu yang diajarkan. Ya, kecuali tadi sekali lagi mengundurkan diri atau lari itu dalam rangka mengatur strategi karena kondisi yang tidak menguntungkan, silakan. Tapi bukan berarti lari karena ketakutan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh menjadi poin kita, waqazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita-wanita mukminat yang baik-baik dengan tuduhan berzina. Nah, kalau misalnya menuduh perempuan-perempuan muslim yang baik dengan tuduhan berzina, ini termasuk dosa besar, salah satu dari 7 mubiqat, yaitu yang merusak atau menghancurkan amal ibadatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping ancaman dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih, sangat perih di hari akhirat, mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuduh orang yang berzina tanpa bukti yang akurat atau tanpa saksi yang bisa dibenarkan dalam pengadilan, orang itu juga dihukum dengan hukuman had, yaitu dicambuk atau didera sebanyak 80 kali cambukan. Dicambuk atau didera dengan 80 kali deraan. Hal ini ditegaskan secara eksplisit oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur pada ayat 4. Coba kita lihat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik dari kaum muslimin itu berbuat zina, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, tapi dia tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi. Jadi harus 4 orang saksi nih yang membuktikan bahwa tuduhan itu benar. Dan saksinya harus melihat betul perzinahan itu terjadi, betul-betul terjadi. Bagaimana orang yang menuduh tanpa bisa membuktikannya? Fajliduhum samanina jaldah, kata Allah. Maka deraklah dia, cambuklah dia samanina jaldah sebanyak 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan engkau terima dari mereka syahadatan abada, persaksian mereka selama-lamanya. Jadi pertama dia dihukum cambuk sebanyak 80 kali cambukan atau deraan. Yang kedua, dia tidak bisa menjadi saksi selama-lamanya. Enggak boleh diterima persaksiannya selama-lamanya. Di sini ada kata-kata syahadatan abada. Wa ulaika humul fasiqun. Oh, ada tambahan satu lagi. Dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang fasik. Nah, kalau Allah sudah menyatakan orang fasik,
tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan dia menjadi orang baik. Apakah tidak mungkin orang semacam ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita masih ingat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa manusia kepada Tuhan, masih ada pintu tobat terbuka sebelum matahari terbit di sebelah barat atau sebelum sakaratul maut. Masih ada kebolehan, masih ada kesempatan bertobat. Coba kita lihat lanjutan ayat tadi, surah An-Nur ya, surah An-Nur tadi pada ayat 5-nya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah demikian itu, sesudah menuduh lalu dia bertobat, wa aslahu, dan dia berbuat kebaikan, menjadi orang saleh. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Allah bisa terima tobatnya. Nah, pertanyaannya para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara tobat orang yang menuduh orang lain berbuat zina sementara dia tidak bisa membuktikan kebenaran tuduhannya itu? Yang pertama tentu saja dia mengakui tuduhan tersebut adalah tidak benar, dusta. Jadi dia harus menyatakan di depan publik secara terbuka, apakah melalui media sosial atau media yang lain, bahwa dia telah melakukan tuduhan yang tidak benar. Diakuinya secara terbuka, diketahui oleh masyarakat yang banyak. Jadi tidak cukup hanya dengan sendiri, harus diakui di tengah orang banyak. Yang kedua, dia meminta maaf kepada orang yang dituduh. Jadi kalau misalnya ada yang dituduh berbuat zina, dia harus datang dan minta maaf kepada yang bersangkutan, karena dia telah melakukan tuduhan yang tidak benar. Yang ketiga, nah ini yang ketiga, karena ada hukuman hudud dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surah An-Nur ayat 4 tadi, maka dia harus dihukum dengan hukuman kazab namanya sebanyak 80 kali deraan atau cambukan. Karena ini hukumnya hukum Allah, termasuk hududullah, maka dia harus dilaksanakan. Jadi sebetulnya hukuman 80 kali cambuk itu adalah cara untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir syarat tobatnya itu dia betul-betul tidak mengulangi perbuatannya lagi, atau disebut dengan taubatan nasuha. Dia harus bertobat dengan sebenar-benar tobat, bukan hanya sekedar untuk melepaskan satu kali perbuatannya kemudian diulangi lagi, bukan seperti itu. Jadi para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beratnya orang yang melakukan tuduhan zina kepada orang lain sehingga diatur Allah Subhanahu wa taala seperti demikian. Karena itu jangan sembarang menuduh orang lain berbuat zina, walaupun dengan kinayah tadi, hanya mengatakan ini perempuan nakal, ini misalnya perempuan yang tidak bermoral, yang tidak baik, apalagi disebut pelacur, penzina, dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan semacam itu adalah ungkapan yang termasuk kategori tuduhan terhadap orang lain dengan tuduhan berzina. Maka dia memperoleh dosa yang sangat besar dan risikonya kesaksiannya tidak akan diterima selama-lamanya. Seperti firman Allah tadi, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan kau terima dari mereka, bagi mereka syahadatan abada, persaksiannya selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang fasik. Ingat para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu syarat orang menjadi saksi, termasuk saksi dalam perkawinan, itu orang harus adil. Apa artinya adil? Adil adalah lawan dari fasik. Dia tidak fasik. Adil itu artinya orang yang memelihara diri dari perbuatan dosa dan maksiat, bahkan dari hal-hal yang tidak layak. Makanya biasanya kalau kita menghadiri orang melakukan akad nikah, kepala KUA atau penghulu yang membimbing akad nikah tersebut, sebelum akad nikah dimulai,
diminta untuk baca istighfar secara keseluruhan. Sebenarnya ditujukan itu adalah kepada saksi itu, tapi diminta keseluruhan termasuk juga yang akan melakukan akad nikah. Ayo mari kita istighfar sama-sama. Yang hadir semua juga istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang hadir pada dasarnya juga adalah menjadi saksi dalam akad nikah tersebut. Yang mudah-mudahanlah para pemirsa, dengan kita membaca kitab ini, kita diberikan pengetahuan yang baik, yang benar, pemahaman yang baik dan benar tentang tauhid kepada Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik dan benar dan menjauhi larangannya sejauh-jauhnya. Ala hadzin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shigara wa li ashabil huquqi alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftahna abwabal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalaqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.